tanggal 28 Agustus hari ke-227. Refleksi dan penyembahan. Melihat dan menunggu. Jalan yang sudah sering dilalui tidak harus selalu benar. Refleksi. Seminggu terakhir ini Anda telah melihat Yehuda menerima pukulan berat dari serangan Yehezkiel. Seperti seorang penjaga yang rajin, Yehezkiel menjaga rumah Israel dengan memberikan peringatan akan penghakiman yang akan datang. Dia memanggil dan memanggil, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dan akhirnya hari itu tiba. Karena kota itu sudah ditaklukkan. Yehezkiel pasal 33 ayat 21. Banyak orang ingin mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mengetahui apa yang harus dilakukan harus diterjemahkan dalam tindakan untuk melakukan apa yang Anda sudah ketahui. Seperti domba tanpa gembala, seperti tulang yang kering, tak bernyawa, tidak tersambung, bangsa itu dijara dan dihalhap oleh tetangganya yang kafir. Tetapi bahkan dalam kekalahan, rencana Tuhan tetap bersinar karena Dia ingin bangsa-bangsa mengetahui bahwa Tuhan sendiri adalah Allah. Kitab Yehezkiel ini berakhir dengan penampakan kemuliaan yang menunjukkan bahwa Tuhan belum selesai dengan umatnya atau bait suci mereka. Sebaliknya, Daniel diangkut dari Yerusalem tercinta untuk memulai program pelatihan selama 3 tahun dalam pendidikan di Babel. Dalam diet dan mimpinya, Daniel menunjukkan kepada para penguasanya bahwa ada Tuhan di surga. Lihat Daniel pasal 2 ayat 28. Yang mengartikan mimpi-mimpi paling sulit di dunia dan melindungi orang-orang yang diasingkan jauh dari rumah mereka. Adorasi. Kehidupan manusia digambarkan sebagai serangkaian krisis yang terhubung secara cerdik pada hal-hal duniawi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan Daniel yang muda, kehidupan duniawi di Yerusalem nyaris berlalu seketika akibat krisis karena menjalani imannya di negeri asing. Ditangkap sebagai tawanan perang, Daniel segera dihadapkan dengan banyak pilihan. Haruskah saya makan apa yang mereka berikan? Haruskah saya menerima nama yang mereka berikan kepada saya? Haruskah saya mengambil kredit karena mampu menafsirkan mimpi? Haruskah saya sujud kepada patung emas dengan risiko kematian saya jika saya tidak melakukannya? Orang tua Daniel tidak mungkin mengantisipasi bahaya yang akan dihadapi putra mereka di Babel. Tetapi mereka akan bangga dengan tanggapan Daniel yang bijaksana dalam menerjemahkan imannya ke dalam keputusan sehari-hari. Tidak mengherankan bahwa reputasi Daniel tumbuh dan berkembang. Tidak lagi hanya remaja yang ditransplantasikan, Daniel tumbuh menjadi seorang hamba Tuhan dengan memiliki kebijaksanaan dan akal budi yang legendaris. Aplikasi. Meskipun Anda tidak pernah membaca tentang Daniel yang memberitakan khotbah, tetapi khotbah itu dengan tepat ia lakukan dengan hidupnya. Dalam pilihan-pilihan yang ia buat, kebijaksanaan yang ia tunjukkan, prioritas yang ia berikan untuk doa, dan ketekunan yang ditunjukkannya terhadap setiap tugas yang ditetapkan di hadapannya. Beranilah seperti Daniel, lebih dari sebuah lagu Injil lama. Ini adalah tantangan tanpa batas waktu untuk setiap generasi baru, memanggil mereka untuk menjadi agen perubahan Tuhan dimanapun Dia mengutusnya. Anda mungkin tidak pernah melihat bagian dalam istana raja atau sarang singa, tetapi Anda dapat yakin bahwa hidup Anda akan penuh dengan kegembiraan dan tantangan. Daniel menunjukkan dengan kebiasaan dietnya
bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Tubuh Anda adalah satu-satunya kendaraan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk melakukan kehendak-Nya di dalam dunia ini. Apakah Anda merawatnya dengan baik? Makan diet yang bergizi, melakukan istirahat dan olahraga yang cukup, serta menghindari zat atau obat-obatan berbahaya? Jika tidak, telah Allah teladan Daniel dengan seksama, dan kemudian beranilah seperti Daniel. Amin. Tuhan Yesus memberkati.